Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Fisika Dasar 1. Hari ini kita akan melanjutkan kajian minggu lalu mengenai usaha dan energi, yang bagian yang kedua. Kali ini kita akan mengkaji tentang konservasi energi, atau sebagian orang mungkin menyebutnya adalah hukum kekekalan energi mekanik. Nah, sebelumnya kita bahas mengenai gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Yang disebut dengan gaya konservatif adalah gaya yang jika gaya itu mengerjakan usaha terhadap benda, maka usahanya itu tidak bergantung pada lintasan. Jadi dia hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Ciri berikutnya adalah ketika si gaya ini melakukan usaha terhadap benda, maka energi mekanik total benda itu adalah konstan. Energi mekanik di sini berkaitan dengan energi kinetik ditambah ya dengan energi potensialnya. Nah, sebuah gaya dikatakan konservatif jika yang dilakukannya adalah eh, jika usaha yang dilakukan pada benda yang bergerak pada lintasan tertutup adalah nol. Jadi ketika ada sebuah benda diberi gaya konservatif, kemudian dia melakukan sebuah lintasan, kemudian kembali ke titik semula atau lintasan tertutup, maka usaha totalnya adalah nol. Contoh dari gaya konservatif adalah yang pertama ada gaya gravitasi, ada gaya pegas, dan juga gaya elektromagnetik. Elektromagnetik di sini berkaitan dengan gaya listrik dan gaya magnet. Ya, berikutnya adalah gaya non-konservatif. Sedangkan gaya yang disebut dengan gaya non-konservatif itu jika usahanya yang bergerak di antara dua titik itu bergantung pada lintasan. Jadi ketika sebuah gaya non-konservatif bekerja kepada benda, maka maka energi mekanik benda itu tidak konstan. Nah, contoh dari gaya non-konservatif itu adalah gaya gesek. Nah, gaya gesek itu adalah gaya yang non-konservatif. Gaya gesek mentransformasikan energi kinetik benda menjadi energi yang berkaitan dengan temperatur. Seperti yang kita tahu, kalau kita menggesek-gesekkan permukaan dari dua benda, maka benda keduanya akan suhunya bertambah gitu atau temperaturnya bertambah. Nah, benda menjadi lebih panas dibandingkan sebelum bergerak atau suhunya lebih tinggi gitu ya. Nah, energi internal adalah bentuk energi yang digunakan yang berkaitan dengan temperatur benda gitu. Jadi energi internal dari bendanya itu bertambah. Nah, coba lihat ketika kita punya buku di atas meja gitu ya, kita coba untuk geser dia dari posisi ini ke posisi ini gitu ya. Nah, eh, ketika dia melewati lintasan yang biru dengan melewati lintasan yang merah, maka usaha oleh gaya geseknya akan berbeda. Tentu saja ketika melewati lintasan yang merah, itu kira-kira bukunya bakal lebih panas yang mana gitu. Atau suhunya ketika diukur gitu, lebih panas yang mana? Tentu saja yang lintasannya lebih jauh, yaitu yang merah. Oleh karena itu, ketika lintasannya berbeda, usaha oleh gaya geseknya juga berbeda gitu ya. Nah, gaya gesekan itu bergantung pada lintasan, maka dia disebut dengan gaya non-konservatif. Nah, sekarang kita bahas mengenai energi potensial. Energi potensial itu diasosiasikan dengan posisi sebuah benda dalam sebuah sistem gitu. Jadi energi potensial itu dimiliki oleh benda karena posisinya terhadap sebuah sistem gitu. Energi potensial itu sebetulnya bukan dimiliki oleh benda, tapi dimiliki oleh benda dan sistem. Karena relatif gitu. Jadi sebuah benda energi potensialnya relatif, sistemnya apa dulu gitu. Nah, sebuah sistem adalah kumpulan dari benda atau partikel yang saling berinteraksi melalui gaya. Satuan energi potensial sama dengan usaha dan energi kinetik yaitu Joule. Nah, energi potensial itu ada beberapa ya bentuknya. Yang pertama ada energi potensial gravitasi, juga ada energi potensial pegas, juga ada energi potensial listrik. Ketika kita memindahkan sebuah batu misalkan ya dari bawah ke atas seperti pada gambar, tidak ada ya gambarnya. Misalkan batunya awalnya di bawah kemudian kita angkat ke atas tebing gitu ya. Maka energi potensialnya itu dia bertambah. Ketika energi potensialnya bertambah, kemudian kita berarti energi potensial akhir itu lebih besar daripada energi potensial awal. Relatif terhadap apa? Terhadap permukaan tanah gitu. Karena sistemnya adalah antara bumi dengan batu tersebut gitu.
Ketika kita jatuhkan batu tersebut, maka kita bilang bahwa kalau secara dinamika, kalau kita kaji melalui dinamika, kita bilang bahwa batu tersebut jatuh karena dia ditarik oleh gravitasi bumi. Tapi ketika kita kaji dengan usaha dan energi, maka batu itu jatuh sambil mentransformasikan gitu. Si energi potensialnya itu berkurang menjadi energi kinetik. Nah, sekarang kita bahas mengenai energi potensial gravitasi. Yang akan kita bahas hari ini adalah yang posisinya relatif dekat ya dengan permukaan bumi. Kenapa harus yang dekat dengan permukaan bumi? Supaya kita bisa anggap bahwa percepatan gravitasinya itu adalah hampir konstan gitu ya. Untuk eh, perbedaan ketinggian yang hanya beberapa meter saja, si percepatan gravitasi itu kita bisa anggap dia konstan. Sebetulnya kalau kita mau jelas gitu ya, sebenarnya perbedaan ketinggian itu menghasilkan perbedaan juga percepatan gravitasi. Tapi karena kita ambil energi potensial gravitasinya hanya untuk yang dekat dengan permukaan bumi, maka kita bisa anggap percepatan gravitasinya itu adalah konstan. Jadi sebenarnya energi potensial itu dimiliki oleh sistem bumi dan benda.